Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Saya Najwa dan seperti biasa saya bersama Abiku Syihab. Abiku. Alhamdulillah. Gimana, Nan? Abi, kita mau bicara soal topiknya spesifik, hukuman bagi penimbun. Karena kita tahu di tengah situasi sulit seperti ini ada saja sekelompok orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Menimbun barang-barang terutama yang begitu dibutuhkan publik supaya dapat keuntungan yang jauh lebih besar. Apakah agama mengatur atau mengajarkan kita tentang hal-hal seperti itu, Abi? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dasar dulu dalam ajaran agama bahwa berbisnis itu baik. Dan agama juga mengakui bahwa mencari keuntungan itu wajar. Berapa keuntungannya itu ditentukan sebenarnya oleh supply and demand, ya kan? Namun ada ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan bisnis yang terlarang dengan tegas dalam ajaran agama. Salah satu di antaranya adalah menumpuk barang, menanti kebutuhan masyarakat untuk dinaikkan harganya. Ini tidak dibenarkan. Mengapa? Yang pertama kita lihat, dalam ajaran agama, jual beli itu memang harus suka sama suka. Tetapi sebenarnya yang membeli barang dengan harga yang melampaui batas, yang membelinya itu tidak suka, tetapi terpaksa. Yeah. Nah, dari sini dia terlarang. Jangan menimbun. Bahkan itu dalam agama, dalam Al-Quran dikatakan, illa an takuna tijaratan an taradin. Bisnis itu dilakukan dengan perdagangan atas dasar ridha. Kata ridha itu melebihi dari setuju. Apa maknanya? Saya bisa setuju, tetapi saya tidak puas. Iya kan? Ya. Dia lulus angka 6, dia tidak puas, tapi sudah lulus. Ridho itu kepuasan. Ridho itu kepuasan. Jadi berikanlah kepada pembeli rasa puas dari barang yang engkau ambil, dan berikan pula kepada penjual rasa puas dengan apa yang dia jual. Nah, sebenarnya kepuasan maksimal itu apabila jual beli itu dilakukan sesuai dengan tuntunan agama dan diridhoi Tuhan. Ya, karena itu lantas yang menimbun dilarang. Seperti halnya riba. Riba juga itu sebenarnya antara yang memberi hutang dan yang diberi hutang menerima tapi tidak puas. Yeah. Ya toh? Nah, penimbunan adalah sesuatu yang sangat dicela oleh agama, dan Nabi mendoakan yang menimbun, mudah-mudahan dia tidak mendapat keuntungan. Jadi riba pun itu contoh bagaimana sesungguhnya itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam oleh konteks agama. Ya. Tidak ada keridhaan. Tidak ada keridhaan. Nah, itu menjual yang tidak jelas. Karena yang tidak jelas boleh jadi bukan itu yang diharapkan dan diminta oleh yang membeli. Jadi harus jelas. Nah, yang dilarang juga adalah menjual kepada orang yang tidak tahu. Tidak tahu harga. Anak kecil, jangan jual pada anak kecil karena dia tidak tahu harga. Bahkan dalam hadis itu dikatakan jangan jual, orang kota jangan menjual kepada orang dari pedesaan yang tidak tahu harga. Harus jelas, ada kejelasan. Nah, kemudian ada satu lagi dalam konteks menimbun dan sebagainya ini. Sebenarnya seorang yang berbisnis dengan sesama manusia, dia mestinya dalam saat yang sama berbisnis dengan Tuhan. Bagaimana berbisnis dengan Tuhan? Yakni berusaha meraih ridha Tuhan. Abi mau cerita singkat, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu di masa pacaklik pernah kedatangan barang-barang makanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Para pedagang datang menawarkan,
berikan pada kami beri keuntungan 100%. Dia bilang, sudah ada yang menjanjikan saya lebih dari itu. Datang yang lain 200%, 300%, 400%. Saya ambil dengan harga 400%. Tidak, sudah ada yang menawarkan lebih dari itu. Akhirnya para pedagang ini berkata tidak mungkin ada. Dia bilang ada yang menjanjikan saya 700%. Dan siapa? Tuhan. Ya toh. Nah, ini namanya orang berbisnis dengan Allah. Nah, minimal seorang itu ketika berbisnis berusaha mendapat langganan. Ya toh. Jadi supaya datang terus. Supaya bisa datang terus. Untung sedikit. Kalau langganannya sering datang, itu jauh lebih baik daripada untung banyak. Dan ini. Itu ada peribahasa yang mengatakan begini. Kalau Anda membangun jembatan untuk mencapai satu tujuan, jangan runtuhkan jembatan itu ketika Anda telah tiba. Siapa tahu Anda perlu kembali sehingga jembatan serupa Anda dapat gunakan untuk kembali. Nah, itu bisnis yang diajarkan. Pentingnya menjaga hubungan. Pentingnya menjaga hubungan. Abiku, dalam konteks penimbun, ini juga bukan hanya penjual yang menimbun untuk harga yang tinggi, tapi terkadang kita juga konsumen membeli sebanyak-banyaknya karena takut tidak kebagian atau karena takut nanti kalau butuh tidak ada, sehingga akhirnya malah merugikan orang lain yang mau membeli tidak ada barang. Agama juga mengajarkan. Sebenarnya secara tidak langsung dia menjadi penimbun itu. Ya. Dia beli masker 500. Padahal yang dia butuhkan cuma beberapa bulan. Oh iya, ya toh. Jadi sisanya itu dia timbun. Nah, kalau dia tidak jual itu jadi mubazir. Nah, jadi itu termasuk dalam makna penimbun. Ya. Penimbun. Okay. Walaupun bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk kepentingan pribadi sendiri itu juga sesuatu yang kecuali kalau dia beli banyak-banyak untuk dia bagikan. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Oke, Abiku, terima kasih Abi. Besok kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.